warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Enadani Prastika dari program studi BGSD kelas 7E NIM 175-2043. Di sini saya akan membawakan cerita monolog yang berjudul Si Kancil, Tikus, dan Harimau. Pada suatu hari, ada seekor tikus yang sedang asik bermain di hutan. Tikus itu bermain sambil bernyanyi. Tikus tidak sadar bahwa ia berjalan jauh dari rumahnya. Namun, di tengah perjalanan pulang, ia malah tersesat. Tikus tersesat di sarang harimau. Karena panik dan ketakutan, ia malah keluar dan ia malah naik ke atas hidung harimau. Harimau terbangun dari tidurnya. Ia sangat marah karena waktu istirahatnya diganggu. Dan pada saat yang bersamaan, Kancil sedang minum di pinggir sungai. Kancil mendengar teriakan ketakutan. Ia menghampiri suara tersebut. Ia menyapa kedua hewan tersebut. "Sedang apa kalian? Sepertinya sedang bermain. Apa boleh aku ikut bermain bersama?" tanya si Kancil. Melihat Kancil, harimau sangat terkejut. "Hahaha, berani sekali kau datang ke sini, Kancil. Kebetulan sekali perutku sedang lapar." "Hei harimau, kenapa aku harus takut denganmu? Aku bisa mengalahkan semua hewan di sini. Akulah raja di hutan ini," jawab si Kancil. Harimau terkejut mendengar apa yang dikatakan Kancil, namun ia merasa penasaran. "Apa benar yang kau katakan?" "Kau tidak percaya denganku, harimau? Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya dengan penasehat." "Penasehat? Siapa penasehatmu itu?" "Jangan pura-pura tidak tahu, harimau, siapa penasehatku. Yang sedang kau cengkeram itu, dialah penasehat kepercayaanku. Jika terjadi apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu." Harimau mulai terpengaruh dengan cerita Kancil. Harimau adalah penghuni baru di hutan ini. Jadi ia merasa tidak tahu tentang semua hal yang ada di hutan ini, termasuk raja hutan. "Hei tikus, apa benar yang dikatakan Kancil bahwa ia raja di hutan ini?" Tikus menyadari bahwa Kancil berbohong untuk menolongnya. Ia pun mengikuti alur si Kancil. "Iya benar, Kancil adalah raja di hutan ini dan aku adalah penasehat kepercayaannya. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya dengan hewan lain." Mendengar jawaban dari tikus, ia mulai takut. Namun ia tidak menunjukkan rasa takutnya, karena harimau hewan yang harus ditakuti. Ia tidak mau kalah dengan hewan kecil seperti Kancil. "Hahaha, aku tidak percaya dengan omong kosong kalian berdua. Mana buktinya kalau yang kalian katakan itu benar?" Kancil pun merasa bingung bagaimana cara membuktikan kebohongannya. Namun karena kecerdikannya, ia berusaha tetap tenang di hadapan harimau. "Masih tidak percaya denganku? Kau butuh bukti. Baiklah, beberapa hari yang lalu aku mengalahkan harimau besar sepertimu karena ia bersikap kurang ajar. Aku masih menyimpan kepalanya di pinggir sungai. Jika kau butuh bukti, aku akan menunjukkan kepadamu, tapi kau tidak boleh menyesal." Harimau merasa ketakutan, namun ia memaksakan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. "Baiklah, di mana kau menunjukkan harimau malang itu? Tapi jika kau berbohong, kalian berdua yang akan menjadi makan siangku." Mendengar gertakan si harimau, tikus sangat ketakutan. Namun ia percaya akan kecerdikan Kancil. Lalu si Kancil membawa harimau ke tepi sungai yang ada di dalam hutan. Mereka menuju sumur yang sangat gelap dan dalam. Namun karena pantulan cahaya matahari membuat air yang bening itu berkilau. "Kita sudah sampai di sumur yang aku maksud. Sekarang kau bisa membuktikan sendiri. Kau lihat pada sumur tersebut." Harimau sangat penasaran, namun hatinya sangat takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur tersebut. Karena ketakutannya, ia hanya mengintip saja. Tapi ia sangat terkejut ketika melihat dan membuka mata dan melihat kepala harimau itu memang ada. Ternyata yang dikatakan Kancil itu benar. Ia memang raja hutan. Karena ketakutannya, harimau berlari dengan cepat karena takut dimakan Kancil.
Melihat harimau berlari begitu cepat, kancil dan tikus tertawa dengan puas. Mereka berhasil mengelabui harimau yang sombong itu. Jadi sebenarnya di dalam sumur tersebut tidak ada siapapun selain air yang bening seperti kaca. Karena kebodohan harimau, ia tidak sadar bahwa kepala harimau yang ada di sumur tersebut adalah bayangannya sendiri. Lagi kancil berhasil menyelamatkan tikus temannya. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, gunakan kelebihan seperti kecerdasan untuk membantu dan menolong orang lain. Maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di masa yang akan datang nanti. Terima kasih.